seperti itu. Baik, dan juga nanti kita akan apa ya? Spill-spill dikit gitu ya terkait dengan software yang namanya Jaspi. Karena kadang apa namanya kita-kita gitu ya sebagai akademisi, apalagi yang berkutat di bagian kuantitatif gitu ya, itu lebih sering menggunakan SPSS yang dia itu notabene adalah software berlisensi gitu ya. Sehingga kalau misalkan kita menggunakan software yang berlisensi, kemudian kita mengolahnya, bahkan sampai mempublikasikannya gitu ya, nanti dikhawatirkan akan terjadi suatu hal-hal yang tidak bisa kita apa ya tanggulangi lagi terkait dengan lisensinya gitu ya seperti itu. Oke, mungkin untuk ini ya pemantik awal gitu ya di sesi pagi hari ini. Bagi sobat-sobat sekalian, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang mungkin merasa bahwasannya ketika sedang ada di fase skripsi atau membersamai skripsi gitu ya, itu ternyata ada beberapa bagian yang sebenarnya itu apa ya membuat orang-orang itu gemes banget, stuck banget di situ gitu ya. Kalau Gen Z bahasanya itu bikin pengen rebahan selamanya gitu. Nah, entah itu ketika kita sedang mencari referensinya gitu ya di Google Scholar, di Scopus.com dan lain sebagainya, entah itu di bidang ketika kita menyusun bab tiganya gitu ya, metode penelitiannya, yang serumit itu, sebanyak itu referensinya, sampai-sampai itu kita kadang nggak ngerti lagi gitu ya, yang valid, yang benar, yang tepat, yang sesuai itu yang gimana sih gitu ya, sesuai dengan karakteristik skripsi kita. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah menegangkannya gitu ya di proses skripsi itu adalah terkait dengan olah datanya. Kadang gitu ya, sebagian orang, bahkan banyak orang yang masih mengira bahwasannya, oh analisis, kalau kita itu ambilnya yang kuantitatif, kayaknya ngeri banget gitu ya. Ngeri banget, ngerinya kenapa gitu? Karena yang diolah itu angka-angka, kemudian gimana sih cara ngolahnya, datanya seberapa banyak gitu ya. Itu adalah beberapa hal detail yang membuat orang itu bikin pusing gitu ya ketika menatap yang namanya statistik. Padahal sebenarnya statistik tuh asik-asik aja gitu ya kalau misalkan kita benar-benar mengetahui konsepnya dan kita menemukan suatu senjata atau tools yang sesuai gitu ya dan juga tidak memberatkan untuk kapabilitas kita sebagai mungkin masih di tahap pemula gitu ya seperti itu. Dan juga selain ketika kita apa ya mencari bab 2, bab 3, bab 4 gitu ya mengolah data, ternyata nulis pembahasan pun gitu ya, menghadirkan suatu hasil penelitian, kemudian kita membahasnya, mendiskus gitu ya di bab 4 dan 5 itu apa ya, struggling juga karena kadang sering muter-muter gitu ya pembahasannya sering redundan, diulang-ulang terus atau bahkan malah jujur sejujur-jujurnya itu nggak tahu ingin nulis apa gitu ya terkait dengan hasil itu. Kalau misalkan sudah disajikan tabel data gitu ya, kita harus ngapain? Menulisnya bagaimana? Menceritakannya bagaimana? Menginterpretasikannya bagaimana? Nah, itu juga merupakan salah satu poin lain yang tidak kalah menegangkannya juga gitu ya di proses skripsi nantinya. Dan juga bahkan bisa jadi adalah kombinasi gitu ya dari beberapa beberapa kemungkinan tadi itu. Oke, nah jadi eh, lewat apa namanya intermezzo tadi itu gitu ya, aku ingin menekankan bahwasannya ternyata skripsi itu sebenarnya simpel, tetapi memang kompleks gitu ya, karena ada beberapa part, ada beberapa hal yang memang perlu entah itu skill gitu ya, atau tips and tricks seperti itu supaya kita bisa menjalani skripsi itu anti ribet, seperti yang apa namanya ada pada tagline webinar kali ini gitu ya. Oke. Nah, jadi sudah saatnya nih gitu ya kita mengerjakan skripsi lagi. Karena kemarin-kemarin kita sudah diberikan hadiah gitu ya, sudah diberikan reward berupa liburan gitu ya, liburan Ramadan dan juga Lebaran. Sekarang kita sudah mulai lagi mulai apa ya, kuliah, mulai kembali bekerja gitu ya, sehingga sudah saatnya nih untuk mengerjakan ulang skripsi yang kemarin itu sempat tertutup di laptopnya gitu ya. Nah, tapi gitu ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, eh, ngobrolin tentang skripsi gitu ya. Bisa jadi ada eh, apa ya sobat-sobat di sini itu yang masih bingung sebenarnya skripsi itu apa gitu ya. Sampai-sampai ketika pengerjaannya pun menjadi suatu penyebab gitu ya bahwasannya skripsi kita itu bakal macet. Nah, mungkin bagi apa namanya teman-teman di sini yang
sedang di fase penyusunan skripsi nih, kemudian sudah mengerti prosesnya atau bahkan sudah ada gambaran gitu ya skripsinya mau tentang apa, bisa dong untuk mengetikkan di kolom chat box gitu ya terkait dengan skripsi itu sebenarnya apa sih dan kenapa kita harus mengerjakan skripsi gitu ya. Bisa diramein di kolom chat box. Oke, nah sembari menunggu argumentasi gitu ya, sobat-sobat sekalian, rekan-rekan sekalian terkait dengan skripsi itu sebenarnya ngapain? Apakah skripsi itu eh, adalah proses mengetik saja di laptop atau skripsi itu sebenarnya ada proses di mana kita membaca, kemudian mensintesis suatu hal, atau yang bagaimana sih yang dikatakan sebagai suatu skripsi gitu ya. Nah, untuk itu gitu ya, maka pada sesi kali ini gitu ya, kita akan mencoba membuat suatu pengertian bersama gitu ya. Skripsi itu apa sih? Gitu. Karena kalau misalkan kita tidak sevisi, kita tidak satu tujuan gitu ya, maka akan sulit gitu ya untuk kita nantinya bahkan sampai praktik pengolahan datanya seperti apa sih yang anti ribet seperti itu. Nah, kita kembali lagi terkait dengan skripsi itu apa gitu ya. Sesuai dengan apa yang sudah terlihat gitu ya di layar rekan-rekan sekalian, bahwasannya skripsi itu adalah karya tulis ilmiah ya, yang disusun oleh mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjananya atau S1. Sehingga kita bisa tarik kesimpulan gitu ya. Kalau misalkan kita ingin tujuannya adalah menyelesaikan S1 kita, kita mendapatkan gelar kita entah itu SPD gitu ya, atau ST, SKET, STAT, dan lain sebagainya gitu ya. Itu ternyata terdapat suatu tantangan yang sangat challenging gitu ya, sobat-sobat sekalian, yaitu skripsi gitu. Dan skripsi itu sebenarnya adalah salah satu bentuk dari karya tulis ilmiah. Yang mana karya tulis ilmiah itu sebenarnya bentuknya banyak sekali gitu ya. Entah itu karya tulis ilmiah yang dilombakan sebagai bentuk KTI, skripsi itu sendiri gitu ya. Kalaupun sobat-sobat sekalian itu sedang atau tertarik untuk melanjutkan di jenjang berikutnya gitu ya, S2, S3, ada yang namanya tesis dan disertasi. Kemudian ada juga karya tulis ilmiah yang sifatnya itu berupa eh, artikel ilmiah yang dipublish melalui jurnal gitu ya, yang di apa namanya lakukan oleh Maxima Publishing ini gitu. Nah, sehingga tadi itu sobat-sobat sekalian gitu ya, bahwasanya skripsi adalah karya tulis yang mana mau nggak mau tuh harus kita lewati gitu ya, harus kita jalani. Sehingga kalaupun kita lagi di fase stuck gitu ya, kita butuh motivasi, kita butuh mentor dan lain sebagainya, eh, apa ya, jangan merasa bahwasannya hanya kita yang tersakiti gitu ya di medan skripsi ini. Banyak sekali sebenarnya rekan-rekan seperjuangan kita gitu ya yang memperjuangkan penyelesaian skripsi ini gitu. Sehingga satu mindset besar yang harus ditanamkan oleh sobat-sobat sekalian itu bahwasannya jangan sampai ada pikiran bahwasannya oh aku hanya sendiri gitu ya. Tidak, karena di sini kita bersama-sama gitu ya, kita bersama-sama akan mencoba menaklukkan dari challenge tadi itu, yaitu skripsi. Dan sebenarnya banyak sekali tujuan skripsi gitu ya, sesuai dengan ya goals kita masing-masing. Apakah skripsi itu kita gunakan atau kita pandang sebagai tantangan untuk kita itu apa namanya menjemput gelar sarjana kita, that's it saja, atau bisa jadi menjadi suatu wadah gitu ya yang mana melatih kita untuk bisa melakukan penelitian secara mandiri, mengembangkan proses berpikir kita, analisis kita gitu ya. Dan bahkan lebih dalam dari itu gitu ya, bisa jadi skripsi kita itu merupakan suatu langkah awal gitu ya atau small step untuk kita itu dapat berkontribusi gitu di masyarakat berdasarkan bidang ilmu kita masing-masing. Entah itu di bidang pendidikan gitu ya, teknologi informatika, kedokteran, ekonomi, dan banyak sekali bidang-bidang yang bisa kita lakukan kontribusinya gitu ya kepada masyarakat. Oke, nah untuk itu kita sudah sepakat gitu ya bahwasanya skripsi itu adalah seperti halnya tadi itu yang sudah kita bahas, yaitu suatu bentuk karya tulis ilmiah. Dan terkadang gitu ya, hal yang bisa menjadi faktor bahwasannya kita itu merasakan skripsi itu ngestak, kemudian skripsi itu kok kayak sulit banget gitu ya, itu adalah momen ketika kita itu terkadang sering lupa batasan mana yang dia itu selevel skripsi, mana yang dia itu ternyata sudah selevel tesis bahkan disertasi gitu ya. Bisa jadi apa yang membuat kita stuck saat ini, apa yang membuat kita itu buntu, apa yang membuat kita itu ya bergadang tiap malam gitu ya. Itu bukan lagi
selevel skripsi, tetapi bisa jadi merembet atau mendekati level tesis atau disertasi. Sehingga diharapkan itu jangan terjadi yang seperti itu gitu ya. Karena kalau misalkan kayak gitu kan sama saja dengan mempersulit diri sendiri. Seperti itu sebenarnya sekalian. Nah, eh, jadi gitu ya, untuk meminimalisir, menekan adanya peluang terjadinya seperti tadi itu gitu ya, itu kita bisa memahami kembali gitu ya terkait dengan slide dan juga tabel berikut ini. Di mana kalau misalkan kita memang sedang ada di fase skripsi gitu ya, bukanlah tesis, bukanlah disertasi, maka penelitian kita itu cukup bertujuan untuk menguji pemahaman saja terhadap suatu teori dan juga metode penelitian yang sudah ada, sudah pernah dilakukan sebelumnya. Jadi hanya untuk menguji saja di studi kasus tertentu yang kita alami atau kita targetkan sebagai suatu penelitian kita ke depannya di skripsi. Jadi kalau misalkan ada nih teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian yang sedang mengerjakan skripsi, tetapi kok tujuannya lebih dari itu gitu ya, bahkan sampai muncul kata pengembangan analisis atau bahkan teori baru gitu ya, atau grounded teori, itu ya disinyalir gitu ya, itu sebenarnya bukan skripsi lagi. Dan eh, mending di stop deh, atau mending dibatasi lagi terkait dengan tujuannya, goals-goalsnya seperti itu. Sehingga kita tujuannya adalah ingin gitu ya menyelesaikan skripsi dengan tempo yang secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya gitu ya. Seperti itu. Nah, oke, semoga rekan-rekan sekalian sudah lebih aware gitu ya terkait dengan perbedaan mana itu yang disebut dengan skripsi, tesis, atau bahkan disertasi. Sehingga kita tidak salah kamar lagi gitu ya dalam mengerjakan perskripsian ini. Oke, nah ini kata kunci secara singkatnya gitu ya, secara simpelnya bahwasannya kalau S1 itu adalah application atau kita mengaplikasikan suatu teori, suatu metode, suatu hal yang pernah ditemukan sebelumnya gitu ya, kita aplikasikan kepada atau terhadap suatu studi kasus tertentu gitu. Kemudian ketika kita lanjut di S2, maka akan lebih dari suatu aplikasi, maka kita lebih ke bagian inovasi dan juga pengembangan. Dan juga S3 itu adalah suatu penemuan atau invention. Seperti itu. Oke, next. Nah, karena berhubung gitu ya, berhubung rekan-rekan sekalian itu mendaftar pada webinar kali ini yang bertajuk skripsi anti ribet gitu ya, maka aku yakin sobat-sobat sekalian di sini pasti sedang menjemput gelar sarjananya gitu ya, sedang menjemput gelar sarjananya. Nah, ini berlari-lari gitu ya, dan juga prosesnya itu nggak mudah gitu ya, ada yang 4 tahun gitu ya, atau bahkan plus minusnya dari 4 tahun itu sendiri. Sehingga sebenarnya gitu ya, untuk kita itu bisa mendapatkan suatu fenomena skripsi anti ribet, itu diperlukan suatu motivasi yang besar dari dalam diri sobat-sobat sekalian. Kenapa? Karena kalau misalkan motivasi internal itu belum muncul gitu ya, maka akan sulit gitu ya untuk kita itu benar-benar memandang skripsi itu nggak ribet gitu. Mau diberikan motivasi 1.000, 2.000 kali gitu ya oleh orang lain, oleh dosen pembimbing, kalau misalkan motivasi internal kita itu masih belum ketemu gitu ya, maka akan susah juga gitu ya untuk kita itu bisa membenarkan niat dan juga menyusun strategi awal supaya kita itu bisa mengerjakan skripsi singkat mungkin. Nah, sebenarnya gitu ya, gak sih, sobat-sobat sekalian itu ngerasa skripsinya itu ngestak, mandek gitu, atau bahkan sebelum dari itu gitu ya, ketika mau mulai saja itu kok rasanya kayak berat gitu ya. Nah, sebenarnya kira-kira apa aja sih gitu ya tantangannya dan challenge-nya gitu ya, sehingga kok ada suatu fenomena yang terjadi seperti tadi itu gitu ya. Nah, jadi tantangannya itu sebenarnya beragam, seperti tadi yang ada di intermezzo kita tadi itu gitu ya. Bahwasannya terkadang gitu ya, ketika kita sedang nyari referensi gitu ya, kita sedang mencari dasar teori atau buku-buku atau jurnal gitu ya, atau bahkan ya sumber yang bisa memperkuat skripsi kita, pernyataan-pernyataan yang kita tulis gitu ya. Ternyata tangan ini aja scrollnya sampai ke Shopee gitu ya. Nah, itu kan tantangan juga ya sebenarnya kadang sering terjadi gitu ya, apalagi di generasi-generasi Gen Z ya, gitu ya, seperti itu. Nah, nggak hanya itu gitu ya, ada lagi tantangan berupa misalkan ketika kita itu sedang menulis atau sedang menyusun metode penelitian di bab 3 gitu ya.
Karena saking banyaknya buku-buku yang membahas terkait dengan metode penelitian, sampai-sampai kita tuh sebenarnya nggak tahu buku mana sih yang harusnya kita rujuk. Apakah semuanya valid, apakah semuanya benar gitu ya. Sehingga dari saking banyaknya informasi yang muncul dan ada gitu ya, sampai bikin kita tuh geleng-geleng kepala gitu ya, nggak ngerti-ngerti. Nah, tapi ada lagi nih tantangan lainnya gitu ya, yang tidak hanya di level itu saja. Sudah selesai bab 2, sudah selesai bab 3, ya, masuk ke bab 4 hasil dari pembahasan. Ngolah datanya udah susah gitu ya. Kalaupun udah selesai, ternyata menyajikannya juga nggak mudah gitu ya. Kadang bikin muter-muter, pembahasannya tuh sebenarnya ini gimana sih, mau dibawa kemana gitu ya, pembahasannya, alurnya akan bagaimana. Nah, seperti itu. Dan juga banyak sekali gitu ya tantangan-tantangan lain yang mungkin saja bisa terjadi dan merupakan cerita real dari sobat-sobat sekalian gitu ya terkait dengan eh, hal-hal yang mempengaruhi kenapa sih kok skripsi kita itu nggak stuck, mandek dan lain sebagainya gitu ya. Tapi pada intinya kalau misalkan kita itu sudah benar-benar memahami gitu ya teori dan juga tips triknya gitu ya per babnya, maka kita setidaknya itu bisa meminimalisir adanya fenomena-fenomena tadi itu. Seperti misalkan kalau misalkan nyari referensi kok malah tiba-tiba brain rot gitu ya, scroll di Reels, scroll di Shorts, scroll di bahkan Shopee checkout gitu ya. Nah, itu bisa diantisipasi dengan cara, oh kita memaksimalkan yang namanya bantuan AI gitu ya. Untuk kita itu mencari referensi, kemudian harusnya ya tetap kita baca kembali, di cross check kembali gitu ya, supaya eh, output-output yang digenerate oleh AI itu nantinya bisa membantu kita secara valid gitu ya, tidak hanya suatu hal yang dia itu dibuat-buat seperti itu. Kemudian, ketika kita menghadapi tantangan di bab 3 gitu ya, atau metode penelitian, maka itu bisa juga diatasi gitu ya dengan cara optimasi AI juga, di mana kita itu kalau misalkan nggak ngerti saking banyaknya referensi, kita tinggal brainstorming aja gitu ya dengan AI. Kita tanyakan, kemudian dapat jawaban. Dan jangan lupa untuk di cross check ulang. Kemudian olah data. Nah, olah data ini sangat penting ya, karena kadang itu kita sudah bersusah-susah payah gitu ya melakukan penelitian di lapangan, wah panas, terik matahari, hujan badai gitu ya ditempuh. Kemudian setelah datanya ketemu, ternyata sebenarnya ini ngolahnya pakai apa gitu ya. Nah, ini nanti akan kita bahas secara lebih detail setelah slide ini gitu ya. Jadi sebenarnya pengolahan data itu yang seperti apa? Apakah semua karakteristik data itu bisa diolah dengan suatu model tertentu saja atau bagaimana gitu ya? Akan kita kulik setelah ini. Tetapi kita kembali lagi ke bagian tantangan gitu ya, di mana ini tuh motivasinya adalah untuk memunculkan gitu ya, memunculkan terkait dengan semangat kita untuk terus melanjutkan skripsi. Nah, tadi itu saking banyaknya tantangan yang kita sudah kupas gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan dijabarkan lagi, sangat banyak gitu ya. Dan bisa diklasifikasikan. Klasifikasi internal dan klasifikasi eksternal. Banyak sekali gitu ya. Dan juga bahkan nggak hanya internal saja atau eksternal saja, tapi bisa jadi kita itu dalam menjalani skripsi gitu ya, dihantam dengan beribu-ribu tantangan baik itu internal atau eksternal bersamaan gitu ya. Nah, sehingga lagi-lagi dan lagi sebenarnya kalau misalkan sudah di tahap yang sekompleks ini, aku saranin gitu ya, sobat-sobat kalian itu bisa untuk mencari komunitas gitu ya, entah itu via webinar, via akun-akun yang positif seperti Maksimal Publishing ini dan lain sebagainya gitu ya, sehingga dengan adanya komunitas gitu ya, kita itu merasa tidak sendiri lagi dan juga kita merasa bahwasanya oh kita punya mentor gitu ya, kita ketika kita stuck kita ada nih yang bisa kita tanyakan setiap saat, karena kadang gitu ya dosen pembimbing itu ya memang ada yang fast respon gitu, tetapi kita tidak bisa memungkiri bahwasanya dosen itu juga manusia gitu ya, yang urusannya tidak hanya membimbing kita saja. Jadi kalau misalkan kita merasa oh kayaknya udah malam nih gitu ya, nggak enak untuk ngechat dosbing untuk kita bimbingan karena tiba-tiba dapat ilham tuh pas malam-malam gitu ya. Nah, dengan adanya suatu komunitas itu juga sangat membantu kita gitu ya untuk merasa kita itu nggak sendiri dan juga kita merasa dibantu setiap saat. Oke, nah itu tadi terkait dengan tantangan-tantangan gitu ya, yang perlu kita aware terkait dengan hal tadi itu. Kemudian gitu ya, selain itu perlu juga dibubuhi
ke mindset atau ke pola pikir kita sekalian, gitu ya, sobat-sobat sekalian, bahwasannya skripsi yang baik itu tuh adalah skripsi yang selesai sebenarnya. Bukan harus skripsi yang baik itu adalah skripsi yang, oh dia itu harus sampelnya sebanyak 1.000. Atau skripsi yang bagus itu adalah skripsi yang eh, apa ya, dilakukan sekompleks mungkin, menggunakan analisis yang sangat tinggi. Tidak, karena kita masih di jenjang skripsi, kita masih di jenjang aplikasi gitu ya, maka tidak ada apa ya, tuntutan yang wajib untuk kita tuh harus sampai A, harus sampai Z, harus sampai C gitu ya. Standarnya adalah skripsi yang baik itu skripsi yang selesai gitu ya. Justru kalau saking kompleksnya analisis kita sehingga skripsi kita kok sampai 1 tahun, 2 tahun, itu akan ya memotong waktu kita juga gitu ya. Harusnya mah kita sudah eh, mendapatkan pekerjaan yang kita idam-idamkan atau kita sudah menduduki bangku kuliah S2 gitu ya. Ternyata kita masih muter-muter skripsi gitu ya. Seperti itu, sehingga lagi-lagi dan lagi gitu ya. Hal yang ingin aku tetapkan, aku tekankan ke sobat-sobat sekalian itu adalah skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Walaupun itu skripsi terus, walaupun itu revisi terus ke Asna gitu ya, yang apa gitu ya, revisi itu adalah ya seninya gitu, dalam artian yang penting bagaimana cara kita itu apa ya, membentuk suatu mental yang tahan banting gitu. Kalau misalkan kita ada revisi ya terima saja gitu ya, terima saja bahwasannya ya memang tidak ada sesuatu hal yang sesempurna itu di dunia ini, sehingga revisi itu memang perlu untuk apa? Untuk perbaikan. Yang penting kita harus memahami bagaimana sih cara kita berkomunikasi gitu ya, yang baik dengan dosen pembimbing terutama. Oke, nah harapannya sobat-sobat sekalian sudah paham gitu ya terkait dengan mindset yang harus ditanam tadi itu. Nah, kemudian nih, setelah kita itu apa ya, mengulik terkait dengan tantangannya, kemudian kita sudah menetapkan suatu mindset yang wajib kita pahami gitu ya, supaya skripsi itu nggak ribet gitu. Maka kita akan mencoba langsung masuk ke bagian substansinya gitu ya, hal yang paling esensial di skripsi terkait dengan sistematika kepenulisannya skripsi. Oke. Nah, jadi terkait dengan kepenulisannya gitu ya, terkait dengan skripsi ini, sebenarnya setiap universitas itu tentu memiliki template masing-masing gitu ya, atau sistematika masing-masing. Tetapi secara umum gitu ya, overall itu setiap universitas itu pasti memiliki yang namanya halaman awal, kemudian bab 1 atau pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, kemudian ada bab 5 terkait dengan kesimpul dan saran, dan ditutup dengan yang namanya daftar pustaka dan juga lampiran. Oke, jadi walaupun tidak semua universitas itu sesama itu, seeksak itu, semirip itu gitu tempatnya, tetapi secara keseluruhan itu eh, terbagi atau tersegmentasi menjadi beberapa bab berikut tadi itu. Oke. Nah, terkadang gitu ya yang membuat kita itu susah gitu ya, itu ya tadi itu, antara bab 1-nya itu kita tidak ketemu urgensinya, kemudian bab 2-nya saking banyaknya sumber tuh kita sampai bingung gitu ya milih yang mana. Kemudian metode penelitian itu kita sampai nggak tahu yang valid dan sesuai itu yang mana untuk penelitian kita gitu ya. Dan juga kalau misalkan kita sudah tahu yang oke yang mana, kemudian datanya sudah ready gitu ya, ngolahnya itu gimana gitu ya, itu juga merupakan suatu effort yang perlu diberikan secara lebih juga ketika kita sedang skripsian. Oke, nah dari sistematika berikut tadi itu gitu ya, tips dari aku yang ingin aku sampaikan supaya sobat-sobat sekalian itu bisa menjalani ibadah skripsi gitu ya, tanpa ribet, itu adalah yang pertama, patuhi saja struktur yang jelas dan juga sistematik. Dalam artian, kalau misalkan sudah ada panduan nih, panduan skripsi Univ X, Univ Y gitu ya, maka ya kita ikuti saja secara strukturnya secara eh, sesama mungkin gitu ya, sesama mungkin. Karena apa namanya, kalau misalkan kita tidak patuh terkait dengan rule tadi itu, maka yang akan sulit, yang akan apa namanya, ya, akan mendapatkan tantangan sangat banyak itu adalah kita sendiri gitu ya. Karena kita akan mempersulit diri kita sendiri. Karena kalau misalkan nggak patuh terkait dengan strukturnya yang sudah dirilis oleh universitas, maka dosen pembimbing pun akan sangat banyak memberikan catatan ke kita gitu ya.
Nah, itu. Jadi apa yang sudah ditetapkan kita patuhi saja ya. Sami'na wa ata'na kalau kata orang Islam gitu ya. Nah, kemudian setelah itu gitu ya, pastikan referensi sesuai dengan standar akademik dalam artian kalau misalkan skripsi itu diusahakan gitu ya menggunakan referensi-referensi yang terbaru. Biasanya disarankan untuk menggunakan yang 5 tahun terakhir gitu ya. Jadi kalau misalkan sobat-sobat sekalian itu menulis skripsi di tahun ini gitu ya, 2026. Kemudian lulusnya juga semoga di tahun ini juga gitu ya. Amin. Nah, maka seminimalnya gitu ya, maka 5 tahun dari 2026 ini gitu ya. Maka artikel-artikel yang 2019 ke atas itu sudah dikatakan sebagai artikel yang sangat old atau disarankan untuk tidak dicantumkan di skripsi sobat-sobat sekalian. Nah, kemudian yang ketiga nih, tipsnya adalah fokus pada penyelesaian bukan kesempurnaan. Nah, ini terkait dengan mindset tadi itu ya, bahwasanya kadang kita itu merasa apa ya, hidup tuh kompetisi gitu ya. Kita melihat, oh teman kita tuh skripsinya kok keren ya, kayaknya dari judulnya udah berkelas banget nih, gitu ya. Terus akhirnya kita terus-terusan membandingkan skripsi kita dengan skripsi dia gitu ya, padahal sebenarnya risetnya aja beda gitu ya. Maka itu akan menjadi salah satu peluang awal di mana kita itu terorientasi pada kesempurnaan sehingga kita itu lalai dengan adanya timeline yang harusnya kita selesaikan dengan waktu yang sesingkat-singkat mungkin gitu ya. Seperti itu. Sehingga lagi-lagi dan lagi tips dari aku adalah yang pertama patuhi strukturnya, kemudian memastikan referensinya itu sesuai dengan standar, dan yang ketiga adalah fokus pada penyelesaiannya. Oke, kita lanjutkan. Dan ini merupakan tips singkat gitu ya terkait dengan bagaimana kita mengatasi dari tantangan berupa kalau misalkan kita menuliskan suatu pembahasan kok kayaknya muter-muter gitu ya. Nah, ini bisa disiasati dengan beberapa apa namanya tips atau langkah berikut. Jadi yang pertama kita harus pahami formatnya, kita tuliskan dulu outline-nya, istilahnya itu kita menggunakan ide pokok dulu, alih-alih langsung satu paragraf jadi gitu ya. Sehingga kalau misalkan ide pokoknya udah jelas, maka antara paragraf satu dengan paragraf yang kedua, atau bahkan paragraf satu dengan paragraf yang lainnya gitu ya, itu tidak terjadi redundansi atau eh, replikasi gitu ya, seperti itu. Kemudian perhatikan keterkaitan antar bab gitu ya. Nah, di sini ada yang aku highlight di sini adalah bridging teknik. Bridging teknik itu sama seperti namanya gitu ya, itu adalah seperti jembatan. Jadi jangan sampai kita menulis paragraf satu dan paragraf 2 itu tidak nyambung gitu ya. Istilah akademiknya adalah tidak koheren. Nah, sehingga harus dihindari betul-betul gitu ya skripsi yang tidak koheren ini. Jadi misalkan paragraf satu itu membahas tentang eh, apa namanya Indonesia itu potensinya ada apa saja gitu ya. Tapi ternyata di paragraf 2 tiba-tiba sudah loncat ke tiba-tiba bidang pendidikan gitu ya seperti itu. Nah, itu eh, apa ya harusnya ada beberapa paragraf-paragraf lain yang tersisipi dulu atau diberikanlah gitu ya suatu konjungsi-konjungsi yang bisa menekankan ulang gitu ya terkait dengan apa yang sebenarnya ingin kita bahas di paragraf selanjutnya. Oke, dan jangan lupa untuk melakukan revisi dan perbaikan secara berkala. Nah, jadi walaupun gitu ya, pada sesi kali ini tuh aku menekankan bahwasanya skripsi itu bisa anti ribet, gitu ya. Kita bisa sesingkat mungkin mengerjakan skripsi kalau misalkan mindset kita benar dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi jangan juga kita mengabaikan adanya peranan dosen pembimbing atau mentor. Dalam artian gitu ya, beliau-beliau itu sudah eh, ahli di bidangnya gitu ya, atau seminimalnya sudah ada di fase tersebut dan sudah melewati fase tersebut secara sukses gitu ya. Nah, sehingga kita jangan terlalu overconfidence gitu ya, sehingga apa yang kita tulis, oh nanti aja di ini dirapel di akhir revisinya gitu ya. Dan jangan kalau misalkan kayak gitu nanti bisa jadi gitu ya revisinya malah terlalu menggunung gitu ya. Jadi aku sarankan ke sobat-sobat sekalian itu untuk kalau misalkan melakukan atau sedang mengerjakan skripsi itu ya dicicil gitulah ya seperti itu. Dicicil kepenulisannya dan juga dicicil proses bimbingannya seperti itu. Oke. Kemudian ini salah satu contohnya gitu ya. Nanti materinya akan aku share ke panitia nanti supaya sobat-sobat sekalian itu bisa mendapatkannya juga. Kemudian kita langsung saja gitu ya ke bagian praktik gitu, ke bagian praktik di mana sesuai dengan apa yang sudah ada di pamflet gitu dan juga sudah
sampaikan oleh Kak Lukna tadi itu bahwasanya kita akan mencoba praktik bagaimana sih cara kita mengolah data yang siap publikasi gitu ya, yang harapannya nanti kalau misalkan kita kok dilalah gitu ya, bahasa Jawanya kok kalau kita itu melakukan penelitian itu datanya sudah ada, terus sudah kita olah, kita ubah menjadi template artikel ilmiah gitu ya, kemudian kita publish ke publik jurnal-jurnal gitu ya, jurnal nasional, jurnal internasional yang bereputasi itu sebenarnya bisa gitu ya untuk mengganti proses skripsi kita. As long as LOA-nya sudah terbit atau kalau enggak sudah publish, benar-benar publish gitu ya, seperti itu. Dan nanti bisa juga dibantu menggunakan jasa dari Maxima Publishing ini juga. Oke, kita kembali lagi ke bagian praktik olah data siap publikasi gitu ya. Dan di sini mungkin motivasi awal gitu ya. Kenapa sih kita tuh harus jago ngolah gitu ya? Karena kalau misalkan kita sudah capek-capek ngambil data gitu ya, apalagi kemarin-kemarin itu kan sering kali hujan badai gitu ya, hujan angin atau bahkan panas. Kalau di Jogja tuh kemarin panas banget gitu ya, seterik itu bahkan kayaknya tuh matahari di Jogja tuh ada 5 gitu ya, saking panasnya. Nah, secapek-capek itu gitu ya kita mengambil data penelitian, tetapi kalau misalkan kita tidak bisa mengolahnya gitu ya, atau kita tidak bisa menceritakan, men-storytellingin gitu ya data tersebut dengan baik dan benar, dengan menarik gitu ya, maka ya gimana kita bisa menjual data itu, kita bisa menjual analisis itu ke khayalak umum gitu ya, entah itu dalam bentuk kepenulisan deskripsi atau bahkan di publikasi ilmiah. Nah, untuk itu gitu ya, maka kita akan mencoba praktik how to gitu ya, kita ngolah data yang seenak mungkin gitu ya. Seenak mungkin dalam artian nggak perlu ribet-ribet kita mikirin terkait dengan lisensi, nggak perlu kita ribet-ribet mikirin terkait dengan coding-coding gitu ya, seperti itu. Oke, jadi kita harus jago ngolah gitu ya. Nah, kemudian nih, yang bagaimana sih gitu ya, tipe-tipe data olahan yang dia itu siap publikasi. Oke, nah jadi sesuai dengan apa yang ada di slide berikut ini gitu ya, sahabat sekalian, itu bisa melihat bahwasannya beberapa visualisasi berikut gitu ya, itu bisa betul-betul membantu kita untuk menjual istilahnya gitu ya, menjual eh, olahan data kita, menjual pembahasan kita gitu ya untuk bisa dipublikasi entah itu dengan tipe skripsi, repositori atau publikasi ilmiah, artikel ilmiah seperti itu. Nah, ini ada banyak sekali ya. Ini merupakan beberapa visualisasi yang sebenarnya sempat aku lakukan juga dan juga alhamdulillah sudah terpublish gitu ya. Yang mana mostly gitu ya, yang aku lakukan di sini itu menggunakan software yaitu bukan SPSS. Oke, bukan SPSS karena aku merasa gitu ya, software SPSS itu memang bagus gitu ya, tetapi untuk visualisasi data itu kurang trendy gitu sehingga apa yang ingin aku sampaikan di sini itu adalah terkait dengan hasil visualisasi software-software yang dia itu cukup modern, cukup clean, cukup trendy gitu ya. Nah, salah satunya itu bisa menggunakan yang namanya RStudio, Python, atau bahkan Jaspi yang nanti akan kita bahas bersama gitu ya. Dan sebenarnya masih banyak lagi gitu ya, tipe-tipe visualisasi, tipe-tipe pengolahan data yang bisa kita explore gitu ya, entah itu di Jaspi atau bahkan di software-software lainnya. Oke, nah kita next dulu. Sebelum kita membahas terkait dengan praktik pengolahannya gitu ya, kita perlu ketahui bersama bahwasannya berdasarkan aliran pengolahan gitu ya, atau aliran analisis data itu terbagi menjadi dua sebenarnya, yaitu kuantitatif dan juga kualitatif. Nah, karena di sini itu sebenarnya mostly gitu ya, skripsi-skripsi itu seringkali digunakan proses yang namanya kuantitatif, maka nanti kita akan lebih berfokus ke yang kuanti gitu ya, di mana kuanti itu dia dapat dihitung dan dapat divalidasi menggunakan angka, dan juga dia itu bisa kita gunakan untuk menguji suatu hipotesis gitu ya, seperti itu. Sehingga kita akan kulik lebih dalam terkait dengan analisis kuantitatif. Nah, berikut ini sudah aku berikan secara free gitu ya, terkait dengan pengujian-pengujian apa sih yang bisa kita lakukan di skripsi kita atau di publikasi ilmiah kita semua. Apakah uji T itu bisa digunakan untuk semua tujuan? Oh, tidak gitu ya. Atau apakah regresi itu selalunya oke? Tidak juga.
Jawabannya adalah sesuai dengan tipe data kita dan goals tujuan kita. Kita bisa melihat dari mana Kak Asma gitu ya. Nah, silahkan cek screenshot terkait dengan hal ini gitu ya. Bisa di screenshot atau ditulis ulang. Jadi sebenarnya gitu ya, analisis kuantitatif itu tuh sangat berpengaruh terhadap tujuan dan juga teknik pengolahannya gitu ya. Dan juga berdasarkan tujuannya ini, analisis kuantitatif itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya deskriptif dan ada yang namanya inferensial. Oke, untuk yang deskriptif ini itu bisa divisualkan atau bisa diolah dengan output berupa tabel dan juga grafik gitu ya. Entah itu tabel terkait dengan statistik deskriptif atau grafik-grafik berikut ini gitu ya. Yang tadi sebenarnya juga sudah sobat-sobat sekalian itu lihat gitu ya grafik-grafiknya. Oke, kita kembali lagi terkait dengan analisis kuantitatif. Jadi tadi itu kalau misalkan deskriptif itu sebatas mendeskripsikan data gitu ya. Kita tidak ada yang namanya pengujian hipotesis itu nggak ada. Tapi kalau misalkan deskripsi kita itu muncul tuh rumusan masalah yang menguji suatu hipotesis, maka arahnya adalah ke inferensial. Inferensial ini pun gitu ya, ini terbagi lagi menjadi tiga keluarga gitu ya, berdasarkan hubungan variabel. Apakah kita ingin mengcompare atau menguji perbedaan? Apakah kita ingin mendapatkan sebenarnya hubungannya itu berapa besar, seberapa dekat? Nah, itu bisa pakai yang asosiasi dan korelasi. Atau kalau misalkan kita ingin mengetahui sebab akibatnya atau secara kausalitas, itu bisa menggunakan pemodelan kausalitas, gitu ya. Nah, jadi seperti yang tadi di awal gitu ya, apakah uji T itu selalu tepat? Ya tidak. Uji T itu bisa dilakukan mana uji T? Nah, ini uji T. Uji T dan uji Z itu bisa dilakukan ketika kita itu tujuannya untuk mengcompare suatu perbedaan berdasarkan nilai rata-ratanya, gitu ya. Nah, kalau misalkan kita ingin meng-compare tapi menggunakan variannya, maka pakainya ANOVA. Bukan bukan uji T dan juga bukan uji Z, gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita ingin memodelkan kausalitas, kita ingin mengetahui sebab akibat, gitu ya, polanya bagaimana. Kita bisa menggunakan yang namanya analisis regresi, analisis SEM. SEM ini ketika kita menggunakan variabel laten atau kuesioner-kuesioner, gitu ya, indikator pertanyaan sampai dengan desain eksperimental dan juga analisis multivariat. Dan kalaupun kita hanya ingin sebatas mencari tahu besaran hubungannya antara variabel gitu ya, maka kita bisa menghitung korelasinya. Nah, korelasi pun terbagi jadi dua, secara parametrik dan non-parametrik. Kalau parametrik maka pakainya korelasi Pearson, tapi kalau non-parametrik bisa menggunakan Spearman, Kendall-Stau, gitu ya, sampai dengan Kramers-V. Oke, semoga sudah bisa menjawab dan juga sudah bisa menjadi jawaban gitu ya terkait dengan skripsi yang tadi itu awalnya ribet menjadi nggak ribet karena kita sudah mengetahui kata kunci pengolahan datanya seperti apa gitu ya. Oke, nah percuma saja gitu ya kalau kita itu tahu modelnya yang tepat itu apa, tapi kita nggak tahu tools yang bisa kita gunakan tuh yang gimana sih yang sesuai. Ibarat kalau kita punya daging yang tebel, tapi kok pisau kita tuh pisau buah, yang nggak cocok gitu ya. Seperti itu. Sehingga ini software itu juga penting untuk kita pilih gitu. Nah, software itu bisa kita pilih dengan tepat berdasarkan tipe datanya, gitu ya. Seperti itu. Kalau misalkan tipe data kita itu ada tipe data yang apa namanya cross sectional, biasanya orang-orang itu pakai yang cross sectional itu ini gitu ya, maka bisa pakai opsi SPSS, Minitab, Jaspi, Studio, Nimatlab, SAS, atau bahkan Excel gitu ya. Nah, tetapi kalau misalkan tidak cross sectional atau time series, misalkan sobat-sobat sekalian itu ingin melakukan predicting dari masa ke masa gitu ya, misalkan prediksi emas, prediksi saham dan lain sebagainya, itu bisa menggunakan yang ini gitu ya, Evius, RStudio, Python, Jaspi. Kemudian longitudinal itu bisa Evius, Tata, Python, R gitu ya. Kemudian untuk data yang primer misalkan sobat-sobat sekalian mengambil data menggunakan survei atau kuesioner gitu ya, maka bisa dianalisis, bisa diolah menggunakan Studio, SmartPLS, Israel, atau bahkan Jaspi. Nah, gitu ya. Banyak sekali sebenarnya gitu ya software-software yang bisa kita
pakai, tetapi kita harus mengerti gitu ya situasi dan kondisi di mana software-software tersebut itu memang keahliannya di situ dan ternyata tidak bisa atau tidak bisa menganalisis atau mengolah di bidang tertentu gitu ya seperti itu. Sehingga gitu ya, dari banyaknya tadi software yang bisa kita olah gitu ya, bisa kita gunakan, itu sebenarnya ada klasifikasinya lagi gitu ya, yaitu software-software yang berbayar dan tidak berbayar. Istilah formalnya itu adalah software yang berlisensi dan software yang open source. Software berlisensi itu seperti SPSS, Minitab, eViews gitu ya. Tapi kalau misalkan yang open source itu ada RStudio, ada Jaspi, ada Python gitu ya. Nah, tetapi gitu ya, yang tadi open source pun banyak gitu ya. Ada RStudio, Jaspi, Python gitu ya. Dan sebenarnya yang mana sih yang paling easy PC lemon squeezy kita gunakan gitu ya? Atau yang low cortisol itu yang mana gitu ya? Yaitu yang namanya Jaspi. Oke, nah mungkin sobat-sobat sekalian juga sudah dibagikan ini ya oleh Kak Admin bahwasanya kita akan breakdown terkait dengan software Jaspi ini. Software Jaspi itu kita bisa download secara gratis gitu ya. Baik itu menggunakan Windows, menggunakan macOS atau bahkan Linux sekalipun gitu ya, itu bisa digunakan, bisa apa namanya bekerja gitu ya. Dan juga kita bisa mendownload dengan cara mengakses ini https titik dua double slash jaspi stripstats.org gitu ya. Dan di sini keunggulan Jaspi itu dia free, kita nggak perlu bayar-bayar dan kita tidak perlu apa ya eh, mempertanyakan lagi lisensi kita ketika kita itu mempublikasikan penelitian kita. Nah, Jaspi itu juga user friendly gitu ya. Orang yang dia itu masih pemula seperti kita kita semua itu sangat dimudahkan dengan Jaspi karena tidak harus ngoding, berbeda dengan RStudio dan Python yang dia itu harus ngoding gitu ya seperti itu. Dan Jaspi itu dia fleksibel. Kenapa fleksibel gitu ya? Karena di Jaspi itu kita bisa mengerjakan both gitu ya, keduanya antara analisis pengolahan yang klasik dan juga yang Bayesian atau yang sangat advance gitu ya, seperti itu. Nah, di sini kita akan coba praktiknya langsung gitu ya, terkait dengan software Jaspi. Oke, semoga tabku sudah berubah ya di bagian Jaspi. Dan sobat sekalian bisa mengetikkan tadi itu jaspystripstats.org/download gitu ya. Nah, ini untuk yang mendownload. Tapi kalau misalkan kita ingin melihat dari homepage-nya dulu gitu ya, maka seperti ini. Dan sebenarnya bisa klik download ini saja gitu ya. Kemudian ini bisa di-scroll untuk kita bisa lebih berkenalan dengan Jaspi. Tapi pada intinya Jaspi itu sebenarnya mirip dengan SPSS, tapi tampilan dan visualisasinya lebih modern, opsi pengolahan datanya lebih banyak gitu ya, dan juga tidak berbayar. Nah, itu adalah poin plusnya. Di mana kenapa sih kita tuh harus menggunakan Jaspi di skripsi ini gitu ya. Nah, terkait dengan dia analisisnya bisa apa saja, nanti akan kita bahas setelah ini. Nah, kemudian sebelum itu kita harus mendownload dulu. Bagi teman-teman yang sudah bisa mendownload dan sudah bisa menginstal, congrats. Tapi yang belum nanti bisa download gitu ya, tinggal diklik saja. Bagi yang Windows, diklik yang bagian Windows. Begitu juga dengan OS lainnya gitu ya. Bahkan Chromebook juga bisa dipasangi Jaspi ini gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan mm, sudah terdownload gitu ya, maka kita bisa membuka Jaspi-nya. Oke. Nah, ini berikut adalah tampilan dari Jaspi gitu ya. Jaspi. Jadi dia itu ada apa ya, halaman awalnya seperti ini, dan ini tertulis sekali dia free dan lain sebagainya, dia di support oleh beberapa institusi berikut ini gitu ya terkait dengan pengembangannya, dan juga sama seperti SPSS gitu ya, kita bisa melihat datanya itu menggunakan panel edit data gitu ya. Kalau di SPSS kan ada yang namanya variable view gitu ya, data view. Nah, ini edit data ini kita bisa
mengetik gitu ya, inputan datanya kita mau apa saja. Dan ini sifatnya mirip dengan Microsoft Excel. Jadi kita sudah benar-benar dimudahkan terkait dengan apa ya tampilannya gitu ya, seperti itu. Dan kalau misalkan datanya sudah ditambahkan, maka kita untuk menganalisis tinggal klik yang analisis ini. Nah, tadi itu Kak Asma kan pernah menyampaikan gitu ya bahwasannya banyak sekali nih model-model atau cara pengolahan data yang bisa dilakukan di Jaspi gitu ya. Nah, sebanyak apa sih gitu ya? Ya itu sebanyak ini gitu ya, banyak sekali. Dan bahkan ini bisa di plus lagi dari yang acceptance sampling, audit bin, bias factor functions, dan lain sebagainya. Bahkan kadang tuh kita baru ngeh, oh ada toh gitu ya, analisis yang seperti ini. Nah, gitu ya. Seperti itu. Jadi sebanyak ini gitu. Nah, kemudian kita akan praktik, tapi menggunakan data bawaan dari Jaspi gitu ya. Dari mana teman-teman sekalian bisa ngeklik di teaching ini, gitu ya. Bisa diklik yang teaching, kemudian online data library, diklik saja. Nah, nanti munculnya ada seperti ini. Di mana ini tuh sebenarnya mirip dengan tutorial Jaspi gitu ya, yang mana tutorialnya disediakan juga data dan juga step by step-nya. Oke, nah di sini juga disediakan gitu ya tutorialnya dimulai dari analisis deskriptif, t-test, ANOVA, regression, dan lain sebagainya. Kalau sobat riset sekalian bingung gitu ya, aku harus ambil analisis yang mana Kak Asma gitu ya, maka jawabannya ada di diagram tadi itu ya, berdasarkan dengan tipe data dan juga kebutuhan atau goals penelitian kita semua. Nah, kita akan mulai nih dari awal ya, yang deskriptif. Deskriptif ini tipenya ada 5 ya. Ada box plot, ada plot layout, ada repeat measures, ada scatter plot dan juga slip ini dia ini ya, nama data ya. Nama data. Jadi misalkan kita klik yang box plot nih. Kliknya yang .jsp saja ya. Karena kalau misalkan yang .csv nanti yang muncul itu hanya tipe datanya saja. Kalau sudah di-download gitu ya, maka kita bisa membuka dan kita sudah diberikan tipe datanya juga. Nah, di sini ada data iris ya, data bunga iris. Kemudian kita ingin apa namanya memberikan atau memvisualkan deskripsinya gitu ya. Nah, di sini tinggal dari yang data ini diklik analisis, kemudian muncul gitu ya plot-plot berikut. Nah, plot-plot berikut ini derive atau bisa diambil dari deskriptif ini. Gitu ya, deskriptif statistik diklik nanti muncul seperti ini. Nah, ini juga nanti ketika belajar mandiri gitu ya atau praktik setelah ini, sobat-sobat sekalian bisa membaca terlebih dahulu terkait dengan deskripsinya. Kemudian ini itu ternyata ada dari banyaknya variabel ini ya, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Itu ternyata yang diambil hanya 2 saja, yaitu spesies dan sepal length untuk yang sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, visualnya seperti apa gitu ya? Visualnya box plot itu seperti ini gitu ya. Nah, ini aku bisa jamin gitu ya, itu bisa sangat berbeda dengan tipikal yang disuguhkan di SPSS gitu ya. Dan ini pun sebenarnya bisa di apa namanya eh, adjust gitu ya, bisa diedit-edit terkait dengan warnanya dan lain sebagainya di pengaturan berikut ini. Jadi nanti sobat-sobat sekalian cukup diikuti saja gitu ya petunjuk-petunjuk yang sudah ada di file JSP tadi itu. Nah, cuman memang ini itu menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Jadi ya win-win solution gitu lah ya. Kalau misalkan kita sudah oke bahasa Inggrisnya akan sangat bagus, tapi kalau misalkan kita masih di tahap belajar gitu ya, itu akan menjadi hal bagus juga untuk kita bisa sembari belajar bahasa Inggris seperti itu. Oke, itu tadi terkait dengan deskripsi gitu ya, deskriptif yang box plot. Coba kalau yang repeated measure gitu ya, atau pengukuran berulang. Coba kita download. Nah, sama saja kayak yang tadi itu, sudah diberikan dataset awal gitu ya untuk kita berlatih. Kemudian untuk yang analisis tinggal diklik saja.
Ini sudah ada deskripsinya, dia itu dataset apa, dari mana, dan definisi operasional variabelnya itu apa gitu ya, sudah diketahui. Kemudian untuk plotnya gitu ya, repeated measure karena dia itu pengukuran berulang, maka ada yang namanya before dan after gitu ya. Maka itulah konsep di mana kok dikatakan berulang gitu ya. Jadi sebelum treatment itu diukur, kemudian diulangi lagi setelah treatment gitu ya. Nah, ini adalah visualisasi ketika kita menggunakan analisis yang namanya statistik deskriptif dengan visualisasi repeated measure. Seperti itu. Oke, kita akan lebih dalam lagi gitu ya, mengulik misalkan t-test. T-test itu adalah kita ingin menguji perbedaan antar dua atau lebih kelompok gitu ya. Misalkan kita klik yang eye movement, ya, yang eye movement. Eye movement ini kita download, kemudian kita coba buka, dan di sini sama seperti tadi gitu ya, sudah diberikan dataset contohnya. Kemudian kita tinggal klik analisis ini, sudah ada apa namanya deskripsinya, kita tinggal membaca saja. Tadi itu variable participant number, definisinya apa ya, kemudian condition apa, dan critical recall itu apa, sudah ada di sini. Dan di tes itu kita ingin menguji gitu ya antar dua kelompok, yaitu kondisi horizontal dan kondisi fixation seperti ini. Nah, setelah diuji t-test gitu ya, t-test itu pakai yang t-test ini, kemudian diklik saja mau yang independen atau paired gitu ya, tergantung dengan kondisi sampel sobat-sobat sekalian. Nah, di sini muncul tuh t-testnya seperti ini. Bahkan di JASP itu bisa disajikan juga gitu ya visualisasinya seperti apa, kok bisa terjadi t-test itu sendiri. Dan gitu ya, perlu aku tekankan kembali, ini itu adalah visualisasi yang sangat ramah untuk langsung di copy pastekan untuk dituliskan sebagai suatu artikel ilmiah atau skripsi sekalipun gitu ya. Nah, misalkan seperti tipe tabel berikut atau tipe visualisasi berikut ini sangat-sangat menjual untuk nantinya sobat-sobat sekalian itu bisa langsung tulis gitu ya sebagai suatu skripsi atau artikel ilmiah. Nah, caranya gimana Kak Asma gitu ya? Caranya adalah kita coba buka dulu Word masing-masing gitu ya. Kemudian blank dokumen atau draft yang sudah ada gitu ya. Kemudian misalkan kita ingin mengcopy eh, tabel ini gitu ya. Tinggal diklik row yang ke bawah ini, kemudian copy. Nah, nanti sudah muncul di clipboard kita, tinggal di paste. Nah, sudah jadi gitu ya. Atau kalau misalkan kita menuliskan artikel emailnya menggunakan bahasa LaTeX, nah, bisa juga kita tinggal di copy LaTeX-nya. Nanti keluarlah LaTeX-nya seperti ini. Cuman karena ini Microsoft Word gitu ya, bukan LaTeX, maka kurang sesuai. Oke, itu kan tabel gitu ya. Kalau plot gimana? Ya sama aja. Tinggal diklik yang panah ke bawah, di copy gitu ya. Di copy. Nah, muncul. Kalaupun kita nggak mau langsung mengcopy gitu ya, kita maunya nge-save dulu. Ya bisa, save image as ini kita bisa nge-save. Atau kita mau mengedit image-nya dulu. Nah, tapi kalau mau mengedit image-nya, maka ini harus custodia atau harus tersimpan gitu. Oke, misalkan ingin nge-save, berarti tinggal di save image as. Seperti itu. Oke, jadi itu untuk yang tes gitu ya, yang sering kali dilakukan di SPSS sebelumnya gitu ya. Bisa kita lakukan juga dengan mudahnya, tinggal ngeklik gitu ya, menunya lebih sedikit, tapi analisisnya lebih banyak daripada SPSS. Kemudian misalkan kita ingin ANUVA. ANUVA, eh, kita coba data yang ini ya, pertumbuhan gigi. Terus scroll. Nah, dibuka, datanya sudah ada, bahkan datanya itu ternyata sudah terpublish juga secara open source gitu ya di internet. Nah, kalau sudah seperti ini, maka dia itu merupakan suatu data
sekunder gitu ya. Dan juga sebenarnya skripsi itu bisa juga menggunakan data sekunder tanpa harus kita sibuk-sibuk, tanpa harus kita capek-capek gitu ya mencari data sendiri. Nah, kita bisa tuh untuk mengadaptasi menggunakan variabel ini gitu ya, dataset ini, tetapi harus menggunakan analisis yang berbeda. Nah, katakanlah kita sedang mereview yang namanya ANOVA itu ya. ANOVA yang sudah kita download tadi itu. Kemudian caranya tinggal diklik ANOVA gitu ya. Yang klasik saja, jangan yang Bayesian. Tinggal diklik nanti muncul kayak gini ya. Muncul kayak gini, terus ketiga variabel yang ada itu dipindahkan. Jadi caranya itu gampang gitu ya. Tinggal di drag and drop gitu ya. Drag and drop. Nanti yang dia itu numerik masuknya ke dependent variable, yang faktor itu yang menjadi suatu variabel faktornya gitu ya. Seperti itu. Ini diklik saja. Kalau misalkan kita ingin menambahkan beberapa estimasi parameter berikut, tinggal diklik saja gitu ya. Nanti dia akan berubah. Dan berikut ini adalah hasil dari tabel ANOVA-nya. Gitu ya. Hasil tabel ANOVA, statistik deskriptifnya juga diberikan, deskriptif plotnya juga diberikan. Jadi kita tidak hanya menyajikan ANOVA ini hanya sebagai tabel saja, terus oh p-value-nya kurang dari 0,05 nih. Berarti dia signifikan. Tidak hanya itu saja, tapi kita bisa menceritakan juga berdasarkan plotnya. Oh, ternyata dengan dosis yang lebih banyak gitu ya, panjang giginya itu ya akan semakin panjang juga gitu ya. Seperti itu. Tetapi ini tergantung dengan yang namanya OJ dan PJ ini. Sub itu apa ya? Sub itu adalah suplemen type. Jadi kalau berbeda suplemen itu pasti akan berbeda juga gitu ya pertumbuhannya. Memang sama-sama naik, tapi kenaikannya berapa itu tergantung dengan tipe suplemennya. Nah, itu yang bisa kita terangkan juga di bagian plotnya ya, seperti itu. Jadi itulah eh, sedikit dari banyaknya keunggulan Jaspi gitu ya, yang harus kita coba gitu ya di skripsi atau apa namanya analisis pengolahan data kita. Seperti itu. Nah, dan ini itu gitu ya. Tadi itu kalau misalkan sobat sekalian itu mencari dan mengklik yang open library tadi itu gitu ya. Itu sangat banyak sekali tipe-tipe analisis yang sudah diberikan tutorialnya dan juga data modelnya. Nah, kalau misalkan sobat-sobat sekalian itu tertarik untuk menggunakan tipe apa namanya analisis ini gitu ya, yang ada di sini beserta dengan visualisasinya, maka nanti bisa tuh untuk dicoba diadaptasi, dicarikan novelty berupa studi kasus gitu ya di lingkungan atau area riset sobat-sobat sekalian masing-masing gitu ya, seperti itu. Oke, jadi itu tadi. Bahkan di sini juga ada machine learning gitu ya. Coba kita cek yang machine learning. Mungkin ini praktik yang terakhir gitu ya, terkait dengan PSP. Kita coba search yang wine, tapi sepertinya tadi sudah aku download. Yang wine. Nah, untuk yang machine learning, ini nanti bisa klik yang machine learning ini ya. Dan ini sangat banyak sekali model-modelnya. Ingin yang clustering, yang regresi, yang klasifikasi. Kita memilih yang mana? Nah, jawabannya ada di diagram yang tadi itu, gitu ya. Seperti itu. Oke, sudah muncul juga visualisasinya, gitu ya. Yang mana ini sangat-sangat cantik, gitu ya. Sangat-sangat ready to use di publikasi. Dan nanti kalau misalkan publikasinya draftnya sudah tertulis, hubungi saja ke admin, gitu ya, untuk dibantu oleh Maximo Publishing. Gitu. Oke, kita kembali ke slide tadi itu. Nah, jadi sobat-sobat sekalian, itu tadi terkait dengan praktik kita menggunakan software Jaspi gitu ya. Dari keunggulannya, fitur-fiturnya, apa saja yang bisa kita coba analisis, bagaimana cara pengolahannya, bagaimana cara kita nge-save hasilnya gitu ya, dan bagaimana cara kita menggunakannya gitu ya di skripsi kita dan juga di artikel ilmiah kita. Tadi sudah kita bahas. Oke, baik. Mungkin sekian sobat-sobat sekalian terkait dengan apa yang bisa kita diskusikan bersama mengenai pengupasan secara tuntas gitu ya, baik itu secara strategi supaya skripsi itu nggak ribet,
sampai dengan bagaimana sih cara kita mengolah data dari nol sampai siap publikasi seperti tadi itu menggunakan software powerful berupa Jaspi. Nah, seperti itu. Oke, barangkali ada hal yang ingin ditanyakan, nanti bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab gitu ya. Atau kalau enggak nanti sobat-sobat sekalian bisa untuk keep in touch gitu ya melalui akun Instagram saya di Hoirunisa_Ahmad. Oke, baik, sekian yang bisa aku sampaikan. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, semoga bisa membantu. Cukup sekian, aku akhiri. Selamat siang dan aku kembalikan kepada host Kak Lukman. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Asma. Luar biasa sekali tadi penyampaiannya di Kumpas Tuntas, benar-benar Kumpas Tuntas ya Bu, dari awal sampai tadi ke aplikasi JSP. Oke, selanjutnya nih teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang bisa didiskusikan, boleh nanti raise hand ya, dan ajukan pertanyaannya, buka backgroundnya, dan perkenalkan diri. Boleh, silakan untuk Bapak Ibu sekalian jika ada yang ingin bertanya. Boleh juga nanti di kolom chat ya, barangkali berhalangan untuk membuka backgroundnya. Boleh Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu Asma. Apakah ada yang bertanya? Oke, Kak Asma. Eh, untuk ini kan teman-teman nih pengen tahu dulu nih, inspirasi kakak tuh suka dengan statistika itu boleh di-sharing nggak? Barangkali pengalamannya bisa suka gitu kan? Karena kebanyakan anak muda sekarang kan kayak, ah aku males banget gitu kan buat olah data. Ah aku males banget ketemu angka-angka. Nah bisa di-sharing nggak barangkali gitu ya? Ada pengalaman kakak nggak bisa sekarang jadi expertnya itu di bidang statistika. Boleh di-sharing-sharing Kak di webinar ini. Oke, baik Kak Lukna. Jadi terkait dengan apa sih yang memotivasiku gitu ya, supaya kok aku tuh dulu bisa ada di fase yang saat ini gitu ya. Jadi kalau misalkan pengalamanku gitu ya, kenapa kok aku bisa memacu diriku untuk apa ya, menjalani prodi statistika gitu ya sampai dengan lulus itu adalah dulu tuh sebenarnya karena ketika SMA gitu ya teman-teman sekalian itu aku pernah diajak atau di encourage juga sama guruku gitu ya untuk mengikuti semacam lomba ilmiah kir gitu. Nah, kemudian awalnya aku merasa kir itu kok kayaknya membosankan gitu ya, membuang-buang uang kadang gitu ya. Itu ternyata asik juga aku pikir gitu ya, karena ternyata hal-hal sederhana yang sebenarnya orang itu nggak ngeh sebenarnya itu tuh sebabnya karena apa gitu ya faktor-faktornya kok bisa kayak gitu tuh kenapa gitu ya ternyata tuh bisa gitu ya dibahas melalui kegiatan apa ya penelitian tadi itu gitu ya kit tadi itu nah berawal dari itu gitu ya terus akhirnya aku mulai mengetahui bahwasannya di riset gitu ya di riset itu tuh statistik tuh sangat digunakan gitu ya bahkan sekualitatif apapun riset kita itu pasti memerlukan statistik trust me seperti itu. Nah sehingga gitu ya dari apa ya, pengalaman tadi itu aku termotivasi tuh untuk mencoba eh, mendalami gitu ya dan masih belajar juga saat ini terkait dengan statistika. Kemudian sebenarnya gitu ya menurut aku supaya kita itu menyukai suatu hal itu sebenarnya harus punya salah satu apa ya motivasi unik juga supaya apa supaya ketika kita sedang low motivation ketika kita itu sedang ya katakanlah malas-malasan gitu ya mager gitu ya kita kembali lagi keep on track itu adalah dengan cara mengingat motivasi sederhana yang sangat unik dari diri kita sendiri motivasi unikku yang lain itu adalah dulu itu aku bener-bener imagine gitu ya aku bener-bener kayak yang eh, mengangan-angan gitu ya. Seneng apa sih diriku ketika ke depannya gitu ya. Entah 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, atau bahkan ya 5 tahun ke depan pun gitu ya. Sesenang apa ketika aku itu tahu
ada namaku di Google Scholar. Sesederhana itu gitu ya motivasiku sebenarnya. Jadi apa sih yang aku rasakan gitu ya, sesenang apa bakal yang aku rasakan ketika besok tuh ada Khairunisa koma tahun berapa gitu ya. Kan itu kayak menurut orang mungkin ya ada yang merasa bahwasannya ah itu mah kayaknya gampang atau ah itu mah kecil dan lain sebagainya ya. Tetapi ya menurutku itu adalah suatu hal yang sangat-sangat di luar dari batas ordinaryku saat itu gitu ya. Sehingga wah asik banget nih kalau ke depan aku bisa juga ketika misalkan lagi tesis atau lagi nulis artikel ini yang lainnya tiba-tiba menulis citasiku sendiri gitu ya. Sebangga apa sih? Mungkin itu bisa juga dijadikan sebagai motivasi unik teman-teman gitu ya untuk bisa menyukai statistika dan juga riset-riset seperti itu. Toh di kehidupan ini gitu ya semua itu sebenarnya based on riset sebenarnya. Kayak gitu. Itu Kak Lupna yang bisa aku sharing. Luar biasa sekali ya Kak Asma untuk inspirasinya. Boleh teman-teman sekalian, yuk barangkali ada yang mau ditanyakan terkait materinya nih. Luar biasa banget nih, apalagi kita kan sangat butuh ya untuk skripsi mahasiswa akhir nih. Mesti bertanya-tanya gitu, gimana sih Kak misalkan olah datanya kayak tadi JSP atau gimana sih Kak selain aplikasi JSP apakah ada lagi yang lain untuk aku menggunakan metode kuantitatif atau lain sebagainya. Boleh ayo teman-teman, silakan Bapak Ibu sekalian dipertanyakan. Mumpung nih ada nih yang expert banget nih di antara kita di sini, teman-teman. Yuk, siapa yang berani untuk bertanya, ajukan ya. Oh, ada nih Kak dari Kabina. Pertanyaan itu, apakah Jasper ya? Jasper bisa menggantikan pengelolaan data MPLS Kak katanya dari Kak Bina. Oke, Kak Bina, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Ini sangat-sangat kritis dan sangat-sangat eh, dibutuhkan juga terkait dengan jawabannya. Jadi untuk pertanyaan apakah JASPI ini bisa menggantikan pengolahan data SAM PLS atau enggak gitu ya, itu jawabannya adalah bisa ya. Nah, karena gitu ya kemarin-kemarin ketika kita itu mengolah data SAM menggunakan Smart PLS atau menggunakan AMOS gitu ya, itu adalah pengolahan data yang sangat-sangat apa ya kompleks gitu ya, butuh apa ya ilmu yang sangat tinggi untuk bisa mengolah itu, perlu ketelitian gitu ya, bahkan perlu lisensi juga untuk mengakses itu. Ternyata sekarang kita juga bisa mengakses, kita bisa mengolah SAM PLS di Jaspi gitu ya. Nah, mungkin aku izin untuk share screen sebentar terkait dengan aplikasinya gitu ya. Oke, semoga bisa terlihat slide-nya. Nah, di tutorialnya sendiri gitu ya, di Jaspi Data Library, itu sebenarnya juga ada SAM gitu ya. Ada SAM dengan dua studi kasus. Nah, misalkan kita pakai yang GPA ini. SAM. Oke. Nah, ini nanti tunggu saja gitu ya. Dan ini bisa kita akses di bagian SAM ini ya, di bagian SAM. Kalau misalkan ketika sobat-sobat sekalian itu sudah mendownload nih, apa namanya, Jaspi gitu ya, kemudian kok fiturnya tidak selengkap yang aku sampaikan di sini gitu ya, nanti bisa ditambah saja di bagian plus ini, Show Modules Menu gitu ya. Nanti bisa ditambahkan banyak sekali. Nah, ini salah satunya yang SAM tadi itu. Nah, ini sudah bisa terolah gitu ya. Bahkan visualnya juga nggak kalah keren gitu ya menurutku juga. Dan juga di sini kita bisa eh, baik itu mendapatkan visualisasi yang tabel maupun yang grafik gitu ya atau plot seperti itu. Nah, mungkin itu Kak Bina terkait dengan jawabannya gitu ya. Jadi apakah bisa nggak sih kita menggunakan analisis SAM, PLS gitu ya, menggunakan JASP ini dan jawabannya bisa-bisa saja gitu. Oke, baik Kak Asmat. Nah, jadi itu Kak Bina untuk jawabannya terkait Jasper ini apakah bisa? Jadi Kak Bina telah menjawab bisa-bisa saja. Baik teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Yuk.
Siapa yang mau bertanya kembali? Luar biasa sekali ya ini tadi Kak Bina bertanya. Yuk, kami buka berapa pertanyaan Kak Asma, Ibu Asma, untuk teman-teman sekalian. Oke, tiga boleh, Kak Lutna, kalau misalkan waktunya masih cukup. Oke, siap. Oke, Bu Asma di sini ada lagi nih dari Kak Anang. Kak Anang bertanya, Kak mau bertanya untuk data dengan bentuk time series yang cocok menggunakan uji apa, di apa, dan aplikasinya yang cocok apa ya? Terima kasih katanya. Oke, baik. Mungkin sambil menjawab, aku akan coba untuk share screen lagi gitu ya. Nah, semoga slide-nya sudah terlihat. Jadi terkait dengan kalau misalkan kita itu punya data yang tipenya time series gitu ya. Nah, cocoknya pakai analisis apa gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan time series, itu kan berarti runtun waktu gitu ya. Maka akan cocok untuk pakainya yang em, regresi gitu ya. Regresi. Regresi itu nanti ada yang namanya regresi time series juga. Oke, seperti itu. Nah, jadi untuk modelnya seperti itu salah satunya. Kemudian untuk softwarenya gitu ya, yang bisa digunakan itu bisa pakai eViews. Kalau misalkan kita itu di bidang ekonomi, ini sangat-sangat berguna gitu ya forecastingnya. Kemudian RStudio bisa digunakan, Python bisa digunakan, Jaspi juga bisa digunakan. Dan ketiga ini, yang RStudio, Python, gitu ya, Jaspi itu bisa diakses secara free gitu ya. Tapi kalau yang eViews setahuku itu dia memerlukan lisensi. Tetapi kalau misalkan sobat-sobat sekalian itu apa namanya, ini juga Kak Anang itu di bidang ekonomi gitu ya, itu cocok juga gitu ya pakai yang eViews seperti itu. Mungkin itu jawabanku untuk pertanyaan kedua. Oke, Kak, terima kasih untuk Kak Asma. Dan jadi seperti itu untuk Kak Anang, jawaban yang tadi telah disampaikan oleh Kak Asma. Yuk, dibuka lagi satu pertanyaan. Yang ingin bertanya, silakan. Ada lagi nggak? Oh ya, Kak Asma sekarang tuh lagi S2 ya? S2-nya juga di bidang yang sama atau di bidang yang berbeda, Kak Asma? Dari sebelumnya. Oke, baik Kak Lutna. Jadi sebenarnya aku itu so far lagi benar, lagi S2. Dan sekarang prodiku tuh sebenarnya tidak sama dengan yang prodi S1 gitu ya. Jadi S1 ku tuh statistika, tapi yang S2 ini itu di penelitian dan evaluasi pendidikan. Jadi so far penelitian dan evaluasi pendidikan itu sebenarnya adalah terapan statistika di bidang pendidikan. Jadi kalau misalkan sobat-sobat sekalian tertarik gitu ya, oh terchallenge gitu, setelah skripsi selesai makin suka statistik gitu ya, terus kok ternyata suka juga sama pendidikan, nanti bisa juga ke bidang itu. Nanti di situ kita akan belajar juga terkait dengan apa ya, advance statistik gitu ya di bidang pendidikan. Bahkan tadi itu kayak SEM dan lain sebagainya, instrumen-instrumen itu lebih sering dibahas gitu ya di PEP. Itu kalau nah, jadi prodinya agak berbeda gitu. Oke, Kak Asma. Prodi berbeda tapi tidak masalah ya, Kak Asma ya. Jadinya pasti agak nyambung dari sebelumnya. Iya, tetap harus nyambung juga kalau misalkan kita mau cari career path gitu ya, seperti itu. Oke, baik Kak. Di sini ada, tapi sepertinya ini lebih ke maksimalnya ya. Oke, jadi untuk yang Kak Bina di sini kan lebih ke maksimalnya ya. Nanti bisa hubungi saja nomor adminnya ya, Kak Bina. Dan sekarang kita bertanya untuk ke pemateri aja terlebih dahulu. Baik, silakan teman-teman dibuka satu pertanyaan lagi untuk Bapak Ibu sekalian yang bertanya terkait materinya nih. Ini luar biasa sekali materinya dari tadi, dari awal sampai akhir. Diberikan juga caranya, bagaimana praktiknya, terkait aplikasinya, dan pengelolaan semuanya. Nah, yuk jangan sia-siakan teman-teman. Yuk, bisa kita bertanya pada expertnya langsung. Sini. Kak, kalau saya sendiri ya Kak, saya sendiri kan
sedang S2 nih Kak. Nah, saya tuh sebelumnya kan kualitatif ya. Metodenya tuh kualitatif dan belum coba metode kuantitatif. Nah, ini nih apakah yang JSP ini nih bisa juga untuk nanti kita apa barangkali saya sendiri ya. Saya sendiri itu untuk ke tesis kayak gitu apakah bisa Kak untuk mengelola datanya? Sangat bisa sekali Kak Lukman. Jadi entah itu kita sudah tidak skripsi lagi gitu ya, sudah di taraf tesis atau bahkan disertasi itu bahkan sangat-sangat bisa gitu ya, masih bisa untuk memakai JSP itu. Karena tadi itu seperti yang kita lihat juga gitu ya, outputnya itu sangat-sangat visualisasi dan juga tabulasi yang se-fresh, semodern itu gitu ya, sehingga kita bisa menggunakan JSP-nya. Hanya saja mungkin ketika kita nantinya sudah di tahap tesis atau bahkan disertasi atau bahkan mau nge-publish gitu ya, mau nge-publish suatu artikel ilmiah yang tarafnya itu mungkin sudah di Sinta atas atau kalaupun Scopus, itu saranku nanti lebih diperhatikan lagi datanya dan juga analisisnya. Jadi mungkin kalau analisis yang setara dengan uji komparasi gitu ya, entah itu kayak t-test, ANOVA dan sebagainya, itu sebaiknya tidak dilakukan lagi untuk yang eh, apa ya taraf-taraf atas gitu ya, entah itu apa namanya tesis, disertasi dan sebagainya. Akan lebih baik kalau dicoba yang terkait dengan kalau yang kuanti ya itu sama dengan pemodelan kausalitas dan juga machine learning. Nah itu mungkin akan lebih up to date gitu ya seperti itu dan juga masih bisa dijangkau dengan JASP. Kayak gitu Kak Lukman. Baik, Kak. Maaf ya, Kak. Gak berisik di saya karena lagi ada di ruangan. Maaf sekali. Oh Oke, aman 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 ya, Kak Lukman. oke, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Nah, ini dari Kak Octavia nih, Kak, apa, Ibu Asma. Halo Kak, izin tanya katanya. Sebelum olah data, hal paling penting itu apa ya Kak? Menurut Kakak kesalahan penting untuk mahasiswa waktu olah data itu apa sih? Terus juga bedanya uji korelasi, regresi, sama uji beda itu kapan dipakainya ya Kak? Katanya. Oke, nah pertanyaan ini sangat-sangat relatable ke kita-kita gitu ya yang sedang di fase ingin dan sedang mengolah data. Jadi terkait dengan sebelum pengolahan data, hal paling penting itu apa? Hal paling penting itu kalau istilah statistiknya itu namanya data pre-processing. Jadi kita sebelum memproses atau menganalisis data itu perlu proses juga gitu ya atau dinamakan tahap pra-analisis gitu ya, pre-processing. Jadi eh, hal penting itu adalah yang tahap tadi itu karena kadang ketika kita itu mengambil data gitu ya, entah itu data primer atau bukan ataupun data sekunder sekalipun gitu ya, yang seperti data BPS dan sebagainya, itu akan sering ditemukan data-data yang dia itu missing value atau incomplete data dan lain sebagainya sehingga data tadi itu sebenarnya adalah data yang tipikalnya itu raw data atau data mentah. Sehingga kalau data mentah seyogianya gitu ya itu perlu diolah dulu sebelum nantinya menjadi input yang bersih, yang sesuai dengan harapan kita ketika kita mengolah data. Oke. Nah, terkait dengan pengolahan data pre-processing tadi itu, salah satu bentuknya itu ada yang namanya cleaning data. Cleaning data itu artinya menyapu data, membersihkan data gitu ya. Maka data yang dia itu outlier, data yang dia itu tidak sesuai dengan definisi operasional variabel, data yang missing value itu dihapus saja. Gitu ya. Seperti itu. Nah, selain penghapusan data, kita bisa juga melakukan yang namanya bootstrapping data. Nah, tetapi bootstrap itu lebih advance gitu ya. Langkah-langkahnya lebih advance dan dia itu terlalu statistik sehingga mungkin yang bisa aku sarankan itu coba untuk yang cleaning data terlebih dahulu dan kalaupun kakaknya itu tertarik untuk melakukan bootstrapping gitu ya, nah itu bisa dikepoin terkait dengan bootstrapping. Istilahnya itu bootstrapping itu adalah inputasi data gitu ya terhadap data yang missing. Jadi data yang dia itu hilang bisa kita apa ya input, tetapi inputnya nggak ngasal, tetapi pakai algoritma yang namanya bootstrapping tadi itu. Nah, itu terkait dengan hal penting sebelum pengolahan data gitu ya. Kemudian kesalahan paling umum waktu olah data itu adalah yang pertama kita tidak mengetahui betul-betul konteks datanya. Misalkan udah dapat nih X1, X2, X3. Tetapi X1, X2, X3 ini apa gitu ya. Kadang kita itu nggak tahu. Kita cuma sebatas, oh kita sudah
collecting data saja gitu ya. Terus waton masukin gitu ya kalau bahasa Jawanya ya seperti itu. Nah, jadi hal yang paling sering dilakukan kesalahannya itu adalah ya tadi itu kita tidak mengetahui konteks datanya. Barangkali gitu ya, kita itu ada nih variabel. Variabel pertama ada variabel kemiskinan, tetapi skalanya itu adalah puluhan ribu jiwa. Kemudian yang kedua adalah variabel pengangguran. Tapi variabel penganggurannya itu adalah persen. Nah, kan nggak match gitu ya, tidak gato antara skala yang variabel satu dan variabel yang kedua. Sehingga kalau misalkan mau dianalisis itu perlu penyesuaian terlebih dahulu. Tidak bisa kita langsung melakukan analisis terhadap variabel-variabel tersebut seperti itu. Jadi perlu diketahui terlebih dahulu, dipahami, dipelajari terkait dengan konteks datanya gitu ya. Nah, kemudian bedanya uji korelasi, uji regresi, sama uji beda itu dipakai kapan gitu ya. Nah, jadi yang pertama uji beda. Uji beda sesuai dengan namanya, secara simpel kita itu ingin mengetahui perbedaan yang ada gitu ya terhadap suatu treatment, terhadap suatu hal yang kita berikan intervensi terhadap kelompok perlakuan gitu ya. Nah, uji beda. Uji beda itu nanti hasilnya itu adalah sesimpel ada atau tidak perbedaannya yang signifikan terjadi gitu ya. Nah, itu terkait dengan uji beda. Uji beda itu salah satunya ada uji T, uji Z gitu ya. Seperti itu. Uji ANOVA juga. Kemudian untuk yang uji korelasi. Korelasi itu terkait dengan hubungan. Jadi, kita tidak lagi eh, mempertanyakan terkait dengan ada tidaknya perbedaan, tetapi hubungannya itu bagaimana? Apakah dengan adanya variabel X1 yang meningkat, variabel Y-nya itu turut meningkat atau tidak? Atau dengan adanya peningkatan data dari X1 itu justru menurunkan nilai atau value dari Y. Itu yang dinamakan dengan uji korelasi gitu ya. Tetapi sebatas hubungannya saja, naik atau turun. Nah, itu nanti bisa menggunakan parameter yang namanya korelasi, entah itu korelasi Pearson, korelasi Spearman, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang regresi, regresi itu sebenarnya adalah uh, panjangan dari korelasi gitu ya. Jadi regresi itu adalah tadi itu uh, apa ya, persamaan kausalitas gitu ya, atau sebab akibat. Jadi, katakanlah nih, kita ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi pengangguran terbuka di Indonesia. Kita sudah mendata tuh ada X1, X2, X3. Nah, nanti itu bisa dimodelkan gitu ya menggunakan regresi ini. Sehingga kita bisa mengetahui seberapa sih pengaruh X1 terhadap kenaikan atau penurunan Y dan begitu juga untuk yang X2 dan X3 gitu ya. Jadi regresi itu seperti itu. Jadi itu perbedaannya dan dipakai ketika kapan? Yaitu dipakai sesuai dengan rumusan masalah kita. Kalau rumusan masalah kita itu ingin menguji perbedaan, ya pakailah uji beda gitu ya. Tapi kalau misalkan rumusan masalah yang kita tuliskan itu sampai ke ingin menguji hubungan atau bahkan ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi, maka itu akan disesuaikan ke uji korelasi dan juga uji regresi. Seperti itu, Kak Oktaviani, semoga menjawab. Oke. Oke. Nah, jadi itu untuk jawaban dari Kak Oktaviani ya. Oke, Kak, sepertinya ini udah 3 pertanyaan. Apa mau dilanjut lagi atau disudahi untuk pertanyaannya? Oke, mungkin coba ditawarkan kepada rekan-rekan dulu. Kalau misalkan ada yang masih ingin bertanya, bisa satu kali lagi. Tapi kalau misalkan sudah dirasa cukup, mungkin bisa ditutup oleh Kak Lutfi. Oke. Ya, barangkali teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin ditanyakan kembali tadi terkait pengelolaan datanya. Bagus-bagus sekali ya tadi pertanyaan-pertanyaannya Ibu ya. Asma dari Kak Dina, terus Kak Oktaviani, sama Kak Anang. Tadi bagus-bagus sekali untuk pertanyaannya. Barangkali teman-teman sekalian, Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Bisa ditanyakan kepada Kak Asma. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Oke, saya sampaikan untuk teman-teman, link presensi sudah admin kirimkan ya di kolom chat. Nanti bisa dilihat saja.
untuk link presensi webinar pada pagi hari ini. Siang ya? Ini termasuk siang apa pagi nih? Oke, Ibu, sepertinya teman-teman sudah cukup paham karena tidak ada yang bertanya lagi dan tidak ada yang ingin ditanyakan kembali. Oke, saya ringkas ya, Bu, dari materi Ibu yang tadi yang telah disampaikan. Jadi, untuk materi tadi, skripsi itu adalah karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1. Yang dimana tujuannya itu untuk melatih kemampuan mahasiswa dan melakukan penelitian secara mandiri, mengembangkan suatu kemampuan analisis dan berpikir kritis, serta memberikan kontribusi terhadap bidang ilmu yang dipelajari. Adapun tadi untuk aplikasinya itu adalah JASP atau JSP ya, JSP yang bisa di-download, teman-teman semua bisa download melalui webnya yaitu JASP strip STATS strip download. Nanti teman-teman di situ bisa mendownload dan bisa dijadikan bahan referensi barangkali selain SPSS yang kita ketahui di S1 ya yang sering terkenalnya, barangkali bisa dicoba tadi yang telah Bu Asma praktikan kepada teman-teman dan bapak-bapak sekalian, bapak ibu sekalian. Ya, itu untuk rangkuman secara ringkasnya dari materi Bu Asma pada pagi hari ini. Ya, selanjutnya izin Kak Asma bisa admin ya. Admin bisa sesi foto bersama dulu aja. Barangkali ya. Oke, untuk teman-teman bisa di ini bisa dibuka bisa dibuka backgroundnya dan tampilkan untuk diri untuk berfoto bersama. Admin, apakah sudah siap untuk foto bersamanya? Udah siap, Kak. Oke, dari mulai layar satu dulu ya. Ini berapa kali Kak Admin kita foto bersamanya dibagi berapa? Satu kali aja ya. Oke, yuk Boleh tiga teman-teman semua kali, Kak. 3 kali ya. Oke, untuk teman-teman dibuka dulu backgroundnya. Kita mau lihat dulu. Barangkali Bu Asma nih pengen lihat nih muka-muka cantik-cantiknya, ganteng-gantengnya gitu kan. Dari tadi sudah sudah Ibu sudah menyampaikan materi dan pengen lihat sih gitu kan. Mana nih orang-orangnya? Yuk coba dilihat, dibuka Bapak Ibu sekalian untuk kita sesi foto bersama. Oke, siap ya teman-teman semua kalian, Bapak Ibu sekalian. Admin bisa dibantu ya. Yuk. Satu, dua, tiga. Tuh, tuh. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Oke. Hmm, Untuk kesempatan hari ini, terima kasih saya ucapkan kepada seluruh Bapak, Ibu, dan bahkan Ibu pemateri yaitu Ibu Asma Khairunisa SSTAT CPS CDM. Saya terima kasih untuk penyampaian materinya yang sangat luar biasa. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah antusias pada pagi hari ini. Sudah 65 peserta ya konsisten dari tadi sudah 60 peserta yang hadir di dalam webinar kali ini sungguh luar biasa. Baik itu dari pemateri, baik itu dari pesertanya, sangat luar biasa sekali antusiasnya. Terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf bila ada salah dalam perkataan dan penyampaian yang telah saya bawakan. Saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk menjadi perhatian nih teman-teman, untuk sertifikat akan dikirimkan melalui WhatsApp di H+3 dari webinar sekarang. Nah, sebelum sertifikat itu diberikan, nanti Ibu Bapak sekalian itu wajib memfollow IG-nya dari Maxima Publishing. Nih, saya bisa tulis di kolom chat ya, IG dari Maxima Publishing-nya, Maxima Publishing ID.
Ini untuk IG. IG. Dan untuk webnya, PT Maxima, PT Maxima Publishing Indonesia. Indonesia. Nah, itu yang menjadi perhatian untuk mendapatkan sertifikat Bapak Ibu sekalian. Oke, saya cukupkan ya, Ibu Asma. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan dan terima kasih untuk kepada teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Lutna. Terima kasih juga teman-teman sekalian. Ibu Liz.